Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat beribadah sampai detik ini. Apalagi ibadah di bulan Ramadan. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan 1-2 patah kata, yaitu tentang amalan-amalan sunnah penunjang di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, ampunan, dan kesempatan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat merugi jika kita sebagai umat Islam menyia-nyiakan kedatangannya. Dan bulan Ramadan meninggalkan kita begitu saja tanpa bekas untuk hati kita, tanpa ampunan yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Selain puasa wajib yang dijalankan oleh umat Islam, sebaiknya kita juga memperbanyak amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar keberkahan bulan Ramadan kita dapatkan. Di samping ampunan dari Allah yang kita harapkan. Berikut ini serangkaian amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan selama bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Di antaranya, 1. Memperbanyak sedekah. Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam teladan terbaik bagi kita. Beliau adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Apalagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu malaikat Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Hurairah. 2. Qiyamul lail atau tahajud. Salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara konsisten memperbanyak sholat malam di bulan ini sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamul lail adalah waktu yang paling tepat untuk berkomunikasi dengan Allah secara pribadi, memohon ampunan, dan memperdalam hubungan spiritual. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, membaca Al-Quran secara rutin selama bulan Ramadan merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki pahala yang berlipat ganda. Sehingga setiap ayat yang kita baca akan memberikan berkah dan kebaikan yang besar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia,
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sedangkan membaca Al-Quran sangat banyak dijelaskan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6469. Yang keempat yaitu mengakhirkan sahur. Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, ia berkata, suatu hari kami pernah sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama setelah itu beliau bangun untuk menunaikan sholat subuh. Lalu aku bertanya, berapa jarak antara sahur dan azan? Beliau menjawab, sebanyak 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh dari Sahal bin Sa'ad bahwa ia berkata, aku bersyukur bersama keluargaku, kemudian aku bergegas menuju sholat hingga aku mendapatkan sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, menyegerakan dan berdoa saat berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan bulan puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa ketika ia berbuka doanya tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Memberikan makan buka puasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berbuka, tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Melakukan i'tikaf di masjid. I'tikaf adalah praktik sunnah di mana seorang muslim menjauhkan diri dari kesibukan dunia untuk berkonsentrasi dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan i'tikaf, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meskipun tidak wajib, i'tikaf sangat dianjurkan dan dapat memberikan kesempatan untuk memperdalam hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu 8, mencari keutamaan Lailatul Qadar dan menghidupkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yang artinya, carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian beberapa amalan sunnah di bulan Ramadan. Semoga dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah di atas, kita dapat memperoleh manfaat besar selama bulan Ramadan. Juga membawa keberkahan dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kata, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.